Saya itu belajar falak itu dari tidak bisa sama sekali. Kok Hilal ngomong, hei umat Islam Indonesia, aku Hilal, ini muncul. Muhammadiyah mau gimana? Iya. NU mau gimana? Mesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa N3 TV. Alhamdulillah malam ini saya dapat kesempatan luar biasa bisa berkunjung di Pondok Pesantren Mahasiswa Life Skill Darun Najah di Ngalian di bawah asuhan Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Izzuddin, yang kebetulan beliau itu adalah salah satu tokoh penting di balik jurusan apa istilah ilmu falak di UIN Wali Songo Semarang. Ini nanti kita akan bicara banyak dengan beliau, nanti insya Allah banyak ilmu yang kita peroleh dari beliau. Saya sapa beliau dulu. Assalamualaikum Pak Yai Izzuddin. Waalaikumsalam Mas Yai ini yang luar biasa ini Mas Yai. Sehat ya? Ini alhamdulillah. Lama sekali kita nggak ketemu dan Mas. alhamdulillah kita bisa silaturahim hari ini ditakdirkan oleh Allah. Jenengan kondisinya sehat, alhamdulillah, sehat. Luar biasa. Amin. Ini saya lihat pondoknya mahasiswa luar biasa kelihatan. Ini ada kalimat life skill itu mungkin bisa dijelaskan, kan kayaknya nggak banyak pondok mengundang, mungkin hanya satu-satunya itu. Rifan itu. Ya, ini merupakan apa ya, wahana pengabdian yang bisa saya lakukan. Sehingga kami sangat berharap betul mahasiswa-mahasiswa itu bisa di pesantren, namun tidak hanya ngaji, namun bisa diarahkan untuk pengembangan diri. Pengembangan dirinya bisa terkait dengan keahlian-keahlian yang ingin menggali potensi yang dimiliki oleh mahasiswa saat itu. Maka kami sebut life skill Darun Najah. Life skill itu ya harapannya mereka punya skill-skill yang bisa ditumbuhkan semenjak mahasiswa ini, yang kemudian bisa menjadi modal untuk berhidup di masyarakat yang tentunya tantangannya sangat kompleks, yang tidak hanya dalam tanda kutip nyagerke jadi PNS, menjadi ASN. Sehingga ini menjadi sangat penting. Sehingga kami punya inisiasi itu, dan alhamdulillah para sesepuh, Pak Yai Daroji, Pak Kiai Ali Mufis, Pak Yai Dikron itu mengapresiasi dan mengatakan itu baik gitu. Yang saya berarti jenengan ini sekarang posisinya kan ngajar di Fakultas Syariah dan Hukum. Fakultas dan sekaligus mengelola pondok ini ya. Mempunyai tempat untuk mahasiswa yang kami beri nama Pondok Pesantren. Untuk kaitannya dengan falak ya, karena saya lihat dari berbagai biografi jenengan itu kan kelihatannya memang agak menekuni falak gitu. Untuk falak saat ini kalau nggak salah di PB jenengan juga bagian dari salah satu pengurus di lembaga Falakiyah PBNU periode Gus Yahya ini ya. Oh, periode yang ini ya? Sebelumnya sudah masuk. Jadi sudah lama saya di PB itu. Semenjak zaman Pak Hasyim Muzadi sudah masuk di jajaran pengurus lembaga Falakiyah PBNU sampai sekarang. Oke. Terus kemudian ini saya dengar ini dan saya bangga itu. Saya kan hitungannya kan di atas jenengan, jadi anggap aja kakak kelas. Saya junior. Saya bangga sekali. Jago spek jenengan. Iya, saya bangga sekali karena saya sekarang melihat bahwa ketika bicara Wali Songo itu orang mesti salah satu yang kan ilmu falaknya. Jadi dan saya dengar bahwa itu tidak lepas dari peran jenengan sebagai salah satu orang yang punya inisiatif untuk bagaimana ilmu falak itu menjadi salah satu ilmu yang diangkat sehingga diperhitungkan. Itu ceritanya bagaimana ceritanya? Saya kira saya sih hanya bisa bisa berusaha, dan tentunya bukan murni dari saya ya. Tapi sebelum itu dulu sudah ada jurusan belum? Belum ada.
Cuma diajarkan salah satu mata kuliah saja. Mata kuliah 4 SKS. Di Fakultas Syariah ya? Fakultas Syariah dan Hukum hanya 4 SKS. 4 SKS. Hanya 4 SKS. Dan ketika jenengan kuliah itu sudah ada ya? Sudah ada mata kuliah itu 4 SKS. Cuman tidak muncul menjadi prodi yang sekarang berkembang sangat dahsyat. Ya itu memang berawal dari saya itu punya teman namanya Mas Rohman Basori. Oh ya, sekarang di Kemenak ya? Di Kemenak. Tarbiyah itu. Kemudian ada Pak Mas Tuki. Yang waktu itu kasihnya Pak Mas Tuki. Kemudian Mas Rohman Basori itu staf masih staf waktu itu. Kemudian ceritanya itu begini, ini memang cerita ini menurut saya perlu dicatat ya, supaya nanti tidak menjadi sejarah hilang. Jadi suatu saat itu PWNU bangun musola lantai 2 atau lantai 3. Kemudian waktu itu saya sebagai ketua Lajnah Falakiyah PWNU diminta oleh ketua Tanfidiyahnya Pak Adnan. Oh, Mas Adnan ya. Kemudian roisnya itu Abah Masruri. Abah Masruri Brebes Cirampok gitu ya. Ketika saya ukur, kemudian rois naik ke atas ngecek. Oh ini kiblatnya kok menceng gimana? Siapa yang ngukur? Pak Adnan nyampaikan yang mengukur ketua Lajnah Falakiyah Pak Izzuddin. Saya ditelepon sama Pak Adnan. Mas, ini kok kiblatnya menceng katanya. Waduh, saya sebagai anak muda didhawuhi sama kiai begitu kan takut saya. Takut. Itu belum ada ya GPS belum terlalu populer pada waktu itu ya? Ya sudah ada sih, cuma ketika kiai dawuh itu kan tetap saya harus dalam kondisi apapun takut saya, takut. Udah kok salah ya saya minta maaf gitu. Udah nanti gini aja dicek bareng-bareng sama Pak Slamet Kambali, sama Abah Masruri. Alhamdulillah ketika dikumpulkan dicek itu hasil ukuran saya itu sama persis dengan ukurannya pakai Slamet Kambali. Abah Masruri bawa kompas, ini menarik. Abah Masruri bawa kompas. Kemudian dia tanya ke saya, loh kok menurut saya kok begini? Aku langsung sampaikan ke Abah. Nyun sewu Pak Rois, Pak Yai, kalau kompas itu ada masalah. Loh, masalah apa? Yang diarahkan kompas itu bukan utara sejati, tapi utara magnet. Ya. Dan utara magnet itu bisa berubah-ubah terganggu oleh medan magnet buatan. Sehingga itu nanti bermasalah sudut yang terbangun dari. Oh gitu. Yes, aku percaya. Wes bener gitu. Ini awal yang menarik. Dari situ Abah Masruri itu semangat untuk saya jujur. Saya apresiasi seorang kiai yang santun, tawadhu, kemudian menghargai ilmu dari siapapun. Itu Kiai Abah Masruri. Kemudian saya dipanggil sama Masruri Mugeni. Iya, Brebes Cirampok 2, Al-Hikmah 2 Al-Hikmah 2 ya. Saya dipanggil, halo, nanti kapan-kapan ke pondok saya ngasih pelatihan falak. Ngasih pelatihan. Kemudian Abah Masruri ketemu sama Direktur PD Pontren, Pak Amin Haidari. Matur ke Pak Amin Haidari. Pak Amin Haidari, tolong adakan pelatihan falak nasional deh. Wah enggak ya, penting itu ilmunya. Tapi narasumbernya nggak ada. Wah ada Semarang. Yang tua ada, yang muda ada. Wah Amin Haidari bingung. Diperintah kiai kan? Iya. Terus dia pulang ke kantor, ketemu sama Rohman Basori. Oh, ya Rohman Basori. Kan? Amin Haidari tanya sama Rohman Basori, Man Rohman, katanya Semarang ada ahli falak. Oh ada. Yang muda teman saya. Yang tua Pak Kiai Slamet. Oh gitu. Udah gini, telepon aja. Ngadakan pelatihan falak untuk pimpinan pondok pesantren dan ma'had se-Indonesia. Bersama Rohman Basori. Kang, apa Kang? Anu ya, aku bisa tidak dibantu buatkan kurikulum pelatihan falak. Terus apa Kang? Ya, anu pelatihan falak, gue awakmu tak kon ngisi narasumber terserah kowe, pokoknya golek ke narasumber. Saya bantu. Saya tuh kaget pertama diundang itu. Wah,
sepuh-sepuh, apalagi yang dari Nusa Tenggara Barat itu ya, dari Mataram itu kan, pakai kan jubah, pakai kan. Iya kan. Saya kan masih anak muda yang waduh ini. Padahal pelatihan yang saya bawa itu santri-santri saya semua, dan sekarang jadi orang semua. Staf ahli Hisab Ruqyat Kanwil, Mas Ismail, jadi hakim, ahli falak di Bangka Belitung, itu anak-anak saya yang tak ajak gerak. Udah Pak Yai Slamet tak bel, Pak Yai Slamet saya diminta ngisi pelatihan se-Indonesia, pokoknya narasumber Pak Yai Slamet saya bantu. Guru saya bilang gitu. Iya. Pak Aja. Tim Guru saya. jenengan dalam arti saya dari Kudus berarti. Apa? Guru Pak Slamet Kambali, dosen falak dosen syariah. Dosen. Dosen. Itu kan pokoknya bapak saya, guru saya, bina saya. Udah tak kondisikan jadwal. Saya potong dulu. Jenengan artinya mulai mendalami, betul-betul tertarik itu sejak sebelum kuliah apa di kuliah ini tertarik terus mendalami lebih dalam? Saya itu dulu dari pesantren di Kudus. Ploso. Oh di Ploso. Oh berarti di Ploso itu belajar falak bukan dari Kudus malah. Walaupun memang bapak saya itu muridnya Kiai Torehan. Ya, Jadi ada ahli falak. Bapak saya sebenarnya bisa, cuma dulu diarahkan oleh Kiai Torehan, kamu konsentrasi di politik saja, biar yang falak itu Kiai Nur Ahmad SS itu. Makanya yang terkenal Kiai Nur Ahmad SS, bapak saya tidak terkenal falak. Karena masuk di partai P3 waktu itu, dari Dewan. Itu. Sehingga saya mungkin ada sambungnya di situ. Saya itu belajar falak itu dari tidak bisa sama sekali. Dan tidak suka sebenarnya. Gara-gara ada pelajaran falak di pondok, di bulan Ramadan itu saya bilang sama bapak saya, Pak, saya pondok Ramadan ini tidak mau kemana-mana, di rumah saja. Ya boleh, tapi tetap ngaji, gitu kan? Ya saya mau ngaji, tapi bapak ngaji falak ya. Bapak ngaji falak. Ya wes aku ngaji falak. Bapak ngaji falak itu kucing-kucingan aku ora paham banget. Bapak ngaji tak tinggal di kamar tuh, tak kunci, tidak mau ngaji. Dodok, ayo kita ngaji. Waktu itu nggak paham. Tapi ada santri lain apa jenengan tahu? Ada santri banyak. Oh. Jadi kalau sampai seprovokatornya malah ngilang. Jadi bapak itu kan kalau puasa Ramadan itu kan ada posonan. Oh iya, posonan. Kitab-kitab. Jenengan di antaranya minta ngaji falak. Wah, kayak ngaji buahnya. Tuh saya ngaji kon yang ngarep. Nah, ngaji itu turu ya tak tahu paham belas. Iya. Tapi alhamdulillah di pondok jadi ada bisa gitu loh. Itu yang aneh. Gitu. Aneh ya. Nah itu dari pondok itu saya bisa ketemu kiai-kiai. Tapi di Ploso tuh kan ya falak tuh mendapatkan perhatian ya untuk kan biasanya banyak pondok yang hanya falak tuh hanya diajarkan gitu aja. Hanya diajarkan saja. Enggak terus mendapatkan perhatian khusus enggak ya? Jenengan aja yang menjadi tertarik gitu ya. Saya kemudian dianggap bisa, kemudian saya dianggap menjadi timnya pondok. Saya tuh kan dulu kan mondok di Kajen kan, Matole. Kan juga ada ya Pak Yai siapa itu? Jadi tutup cendol itu. Siapa itu gurunya? Rubuh itu kan orang ada dulu tutup cendol jadi. Siapa gurunya? Gurunya Pak, itu kenal baik saya. Selali aku zaman. Ya, saya kenal baik itu. Sepuh dulu. Kan ada Kiai Fayumi. Kiai Fayumi ya. Kemudian Ifai tafsir. Tapi Fayumi katanya. Sama siapa lagi ada Kiai muda yang kayak agak, tapi kayaknya ngajar waktu itu. Itu dulu juga falak dengan saya. Nah, ketika di Brebes itu adakan pelatihan. Adakan pelatihan jadinya di Brebes. Saya dipanggil. Oh, tipe yang apa Mas Ruri? Kumpul Profesor Qadri Azizi. Waktu itu Dirjen Bimas Islam. Dirjen Bin Baga dulu istilahnya. Dirjen Bin Baga, Profesor Qadri Azizi, Direktur PD Pontren Pak Amin Haidari, Kanwil Jawa Tengah Pak Habib Toha, Pak Abah Masruli, kemudian saya sama Pak Samad baru makan. Makan, saya menyampaikan ke Pak Qadri, Prof, ada apa Mas? Ini toh Prof, kalau ilmu falak tidak hanya begini Prof, itu akan menjadi lebih baik Prof. Gimana Mas? Ada program beasiswa Prof, itu akan menjadi ilmu falak ini berkembang bagus. Oh ya, Amin Haidari, tolong besok tahun 2007, masih ingat saya. Tahun 2007, Semarang dikasih program beasiswa ilmu falak.
Berawal dari situ. Jenengan pada waktu itu posisi sudah dosen ya? Sudah dosen. Sudah S2 belum? Sudah S2 saya. Sejak dulu sudah ya? Sudah dosen. Dosen S2 dulu Iya. ya? Saya dosen 99. Terus beasiswa tadi beasiswa untuk S2 atau? Untuk S1. Oh, S1. Mendirikan program beasiswa S1 ilmu gitu. falak. Sehingga anak yang masuk ilmu falak dia bisa dapat beasiswa. Disitulah mungkin akhirnya banyak peminatnya. Iya, banyak peminat. Tapi kan tidak mudah membuat prodi ilmu falak. Bukan begitu, membuat prodi ilmu falak yang asalnya hanya 4 SKS. Iya, kudu harus yang harus menjadi 48. Ya prodi sendiri minimal kan 48 SKS. Saya pontang-panting ke Buska, ke ITB, berkolaborasi dengan Pak Cecep di Planetarium, dengan Pak Mujira Harto, dengan Pak Thomas Jamaludin, dengan Pak Hendro Setianto. Ingin tahu kurikulumnya astronomi itu kayak apa. Tak ambil yang tentunya bersinggungan, saya ambil. Saya jadikan kurikulum. Dulu awalnya konsentrasi ilmu falak. Konsentrasi di bawah prodi akwalusaksiyah. Sehingga masih ada hukum pidana, hukum perdata, masih ada. Masuk, tapi ada 48 mata kuliah yang khusus falak. Gitu loh. Itu awalnya. Ada beasiswa itu. Wah, mulai orang bertanya-tanya sebenarnya, mengapa kok dipilih Semarang? Nah, itu yang tidak tahu sejarahnya. Kalau tidak tahu sejarah ini, berpikir mengapa Semarang? Padahal Semarang ahli falaknya hanya 2 waktu itu. Dijaga Pak ahli falaknya Pak Slamet dengan saya. Jogja itu kan banyak ahli falaknya. Muhammadiyah ada Pak Abdurrahim, ada Susiknan, ada Oman, di NU ada Pak Muhyiddin, kemudian ada siapa lagi? Ada lagi lah yang lain. Apa itu Jogja. Kemudian Bandung kan lebih dekat dengan ITB. Nah, kalau mau lihat komunikasi dengan ITB dengan dekat kan berarti kampus Bandung lebih punya peluang. Ya, karena ini sejarahnya itu. Ya, gitu. Ya, oke. Kemudian muncul dan alhamdulillah sekarang ada S2, ada S3 falak. Nah, tadi itu saya penasaran nih, saya ngomong dengan murid jenengan tadi. Falak itu dipecah-pecah aja berarti sulit toh. Kok sampai ono S2, S3 terus bedanya ilmu itu apa? Kan itu dalam metodologi keilmuan itu kan ada standarnya S1 itu praktis. Standar 2 adalah pengembangan, standar S3-nya adalah temuan. Dan ketika di S3 mereka sudah berupaya untuk melakukan temuan-temuan itu bedanya di situ. Nah, ini Mbak Friska itu alatnya apa namanya? Bestaf. Dulu tidak ada orang tahu kalau bestaf itu bisa untuk ilmu falak. Sekarang dia bisa menemukan. Itu bisa digunakan untuk mengukur kiblat, bisa menggunakan untuk menentukan waktu sholat, ketinggian matahari, bestaf. Dulu kan dikenal cuma rubuk mujayyab. Saya sekaligus tanya ini ya, kenapa nih? Bedanya ilmu falak yang dulu kita pelajari di pesantren dengan perkembangan ilmu falak yang modern tuh bedanya banyak. Banyak. Jadi mau tidak mau memang harus menyesuaikan perkembangan dan kita berupaya untuk dalam kajian sains murninya masuk. Contoh, yang melakukan ru'yah itu tidak hanya sudut, arah, tapi kita harus tahu sejauh mana keterlangan langit. Udah bicara keterlangan langit itu kan sains murni. Iya. Gitu. Gak sekedar arah ya. Tidak hanya arah. Kalau kayak dulu apa zaman kita aja. Menggunakan rubuh, ada gawang lokasi, itu kan hanya arah. Arah ya. Nah, sekarang kita yang namanya ru'yah harus sampai kepada melihat ufuk kayak apa. Tapi dasar-dasar ilmu yang sudah ditemukan lama itu tetap. Tetap. Dan kita dalam konsep al-muhafadzah ala qadimis sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah tentunya piranti-piranti alat-alat klasik yang rubuk mujayyab, sandayel. Kita lakukan inovasi. Jadi, meskipun sekarang hitung-hitungannya harus pakai tapi kita harus bisa meletakkan rubuk mujayyab itu canggih pada zamannya. Bayangkan coba bisa menghitung jah kali jah sama dengan jah kali koh sama dengan koh dengan perlu sinus kosinus itu kan luar biasa. Sekelas waktu itu alat yang hanya 1/4 lingkaran yang namanya rubuk itu. Kemudian ada do'il khaita ala sitin wa alim bil muri kajin jaiban wa nabin daki kotan, itu kan menarik.
itu terkait dengan menghitung melu sames, menghitung deklinasi. Itu kan Iya, iya. pada zamannya luar biasa. Nah, kalau kita menerapkan alat dulu ditembak dengan teknologi sekarang jauh. Iya. Kita harus bisa meletakkan dalam perspektif muktadul halal mahal. Pada zaman tahun begitu luar biasa. Sekarang ini posisi prodi atau ilmu falak di UIN sudah sudah bisa dikatakan nomor 1 ya untuk lingkungan. Saya kira terutama untuk lingkungan UIN. Kalau kita bisa mengatakan semua SDM dosen falak yang sudah tercerahkan itu rata-rata alumni dari Wali Songo. Memang sekarang mendapatkan penguatan bahwa distingsinya Wali Songo ya itu. Wali Songo di antaranya itu. Dan alhamdulillah menjadi, apalagi sekarang kita dapat ISDB Planetarium Observatorium itu kan menjadi sangat luar biasa. Katanya sering banyak yang berkunjung jadi destinasi baru. Iya, itu saya kira menjadi catatan penting dan itu menjadi catatan sejarah. Hanya sebuah persoalan yang perlu kita waspadai kan bagaimana kita harus menjaga alat-alat ini benar-benar bisa bermanfaat untuk observatorium, bisa planet untuk planetarium juga dalam jangka waktu yang panjang. Karena rata-rata planetarium itu perawatan yang nanti perlu kita waspadai. Ini di Taman Ismail Marzuki aja sudah tutup. Karena biaya. Saya dulu pernah ke sana, biaya perawatannya sangat tinggi kalau tidak bisa dikontrol. Makanya alhamdulillah UIN Wali Songo sudah mendesain cukup baik dengan pengelolaan keuangan. Pak Izzuddin, jenengan itu kan kultur NU. Jelas sampai sekarang pun secara formal pengurus NU. Oke. Gitu. Ilmu falaknya sudah sedemikian canggih. Cuma kan biasanya kalau ketika terjadi perbedaan penentuan awal Ramadan, terutama awal Ramadan sama awal Syawal itu rame, yang lainnya kan tidak rame gitu ya. Iya. Kan kesan yang ada di masyarakat itu seakan-akan bahwa NU itu tradisional, nggak bisa ngitung, makanya dia butuh ruqyah. Itu titik persoalannya di mana? Kalau saya yakin sih sampai sekarang saya yakinnya bahwa kemampuan menghitung itu ya dari kelompok manapun hampir sudah sama lah secara ya. Cuma kan di masyarakat memang nggak paham itu. Lah saya ingin jenengan cerita, duduk persoalannya bagaimana itu. Begini, Mas Jaini ya. Kalau ingin tahu kebenaran ilmu tentang ilmu falak itu antara ruqyah sama hisab. Saya tanya begini Mas Jaini. Kalau ada data hisab mengatakan maghrib hari ini itu pukul 18.00. Maghrib kan matahari tenggelam. Yeah. Coba kita bareng-bareng ke pantai. Kalau kita bareng-bareng ke pantai, pas hari ini 18.00 kalau dinyatakan tenggelam menurut data hisab. Kemudian ketika kita buktikan di lapangan matahari kok belum tenggelam, apakah kita akan mengatakan yang salah itu mataharinya? Tentu yang salah bukan matahari, data hisab kan? Data hisab. Atau kita paksakan, gimana ini matahari? Kamu salah, segera tenggelam. Iya, matahari dimarahi. Paham maksud saya? Ya, paham. Ini ilustrasi yang mengatakan bahwa dalam konteks apapun hisab itu masih sebatas hipotesis verifikatif. Sebuah kebenaran yang masih perlu adanya verifikasi melalui observasi. Artinya yang perlu saya tegaskan kan dalam menentukan pun NU tidak lepas dari hisab. Betul. Itu yang penting saya tekankan. Hisab tetap dibuat pegangan sebagai acuan, tapi pembuktiannya di situ. Apalagi dalam posisi yang namanya hilal. Persoalannya memang, makanya saya ini setuju nih, Gusman mengambil sikap yang sangat bijaksana. Bahwa tidak perlu itu antara hisab dan ruqyah itu disatukan. Ini kebijakan Gusman yang luar biasa. Dasar kalau saya katakan. Dan saya setuju, kemarin baru ada pertemuan ahli falak se-Indonesia. Saya apresiasi, saya bilang. Dan saya punya tulisan, yang menyatakan bahwa upaya unifikasi yang dilakukan di Indonesia selama ini, itu sebenarnya ada ruang-ruang pembiaran dalam kutip upaya penyatuan, tapi kok ternyata di dalamnya langkah-langkahnya bukan penyatuan, malah kontradiktif. Ya. Contoh, temu kerja hisab ruqyah, banyak data hisab yang ditampung. Data hisab itu antar kitab satu dengan metode yang lain itu ada perbedaan, walaupun 1 detik itu ada perbedaan. Nah, kalau tidak ada penyatuan satu data yang dipakai,
Orang kan bisa mengatakan, aku menggunakan data ini kok. Aku menggunakan data ini kan berarti ini sudah memberikan ruang berbeda. Kalau enggak kan harusnya negara udah datanya yang pakai harus ini, yang enggak ini enggak valid. Itu penyatuan. Paling tidak pilihan bahwa negara milih ini. Gitu. Kan. Harusnya kan begitu. Meskipun tidak mengatakan yang satu salah, tapi dalam berbagai pertimbangan negara pilih ini gitu. Nah, itu yang menjadi persoalan. Sekarang Gusman sangat strategis menyampaikan bahwa udahlah, yang hisab itu punya pegangan dasar berpikir yang kuat juga, yang ru'yah juga punya dasar berpikir yang kuat. Penyatuan ini akan selesai itu dengan peradaban, dengan ilmu. Iya. Udah pinter ya. Nah, nanti kalau udah pinter dewi lah ketemu. Oh iya, nek ngono hisab rada ra patek bener. Oh ya, ru'yah yang baik itu seperti ini kan ketemu nanti. Karena yang di target itu satu, hilal itu. Iya, maksud antara hilal ru'yah dengan hilal hisab akan berbeda kan gitu. Makanya dulu saya pernah nulis, mau cek di internet itu. Nulis saking bingungnya itu saya membantu mencarikan solusi. Saya tulis di Republika artikel judulnya Andai Hilal Bisa Bicara. Apa judul apa itu? Judul yang provokatif, yang penuh makna. Berawal dari lagunya Dul Sumbang kan. Andai bulan bisa ngomong gitu. Saya ganti andai hilal bisa ngomong. Lalu kalau hilal tanggal 29 hari ini tanggal 29 tadi. Sebelum maghrib tanggal 29. Kok hilal ngomong, "Hei umat Islam Indonesia, aku hilal nih muncul." Muhammadiyah mau gimana? NU mau gimana? Mesti ikut semua kan? Ikut semua, ya. Tapi saya hilal tidak bisa ngomong. Asli ukurannya kan itu mestinya. Iya, ada hilal itu. Sekarang itu imkan ru'yahnya di berapa? Kan ada perubahan. Nah, sekarang perubahannya di 3 derajat 6,4. 3 derajat 64. 3 derajat tingginya sudut elongasi 6,4. Itu kriteria imkanur ru'yah. Hilal yang mungkin bisa dilihat. Dalam perspektif NU, kalau mungkin berarti bisa terlihat, bisa tidak. Artinya kalau tidak, ya istiqmal. Nah, saudara kita kan pakainya wujudul hilal. Wujudul hilal itu berarti 0. 0 ufuk. Iya, lurus gini. Lurus gitu. Walaupun 1 menit di atas ufuk, bagi Muhammadiyah sudah masuk tanggal. Iya. Tanpa harus melakukan pengamatan. Padahal umpama diamati kira-kira rakyat tak lurus. Nah, ini persoalannya. Sehingga ada kriteria. Tapi Muhammadiyah itu dulu katanya kalau nggak salah pernah 4 ya? Pernah ada kriteria ru'yah lah ya. Iya. Tapi sekarang persoalannya adalah kalau di bawah 0 mesti tidak akan ada perbedaan. Ya kan? Jelas belum masuk. Jelas belum masuk semuanya kan. Tapi kalau di atas 0, di bawah 3 derajat, nah itu ini ruang-ruang potensi berbeda. Termasuk Syawal besok. Ini peluang Ramadan kalau Ramadan kemungkinan besar sama. Masih. Berapa derajat? Ketemunya berapa ini? Kalau Syawal besok itu tanggal 22 Maret, hari Rabu, hilal itu rata-rata sudah di atas 8 derajat. Oh iya, wis rada elongasinya 9. Secara logika secara ini menarik. Ya. Ini ada perkembangan menarik di Nahdlatul Ulama. Di Nahdlatul Ulama itu ada kriteria imkanur ru'yah Nahdlatul Ulama, ada kriteria qat'ur ru'yah Nahdlatul Ulama. Bedanya apa bedanya? Kalau imkan itu bisa istiqmal dan bisa menerima hilal. Masih 2 peluang peluang itu. Tapi kok qat'u kan pasti. Pasti. Qat'ur ru'yah itu pasti. Yang derajatnya sudah itu tadi. Ini termasuk awal Ramadan, itu masuk qat'u. Kan derajatnya sudah 8. Sudah 8, elongasi sudah 9. Ini dalam perspektif pertemuan Nahdlatul ahli falak Nahdlatul Ulama sudah pasti berhasil melihat atau tidak, insya Allah NU tetap memulai puasa. Berarti awal Ramadan tidak akan mungkin terjadi perbedaan. Tapi tidak patok bangkrong kalau Jawa Timur tuh patok bangkrong itu harus pokoknya gitu. Tidak harus karena itu sudah pasti tadi. Hitung-hitungannya sudah besar sekali. Ya, itu untuk awal Ramadan. Awal Ramadan aman. Yang berbeda itu Syawal, dan Syawal memang kemungkinannya memang beda karena posisinya tadi. Padahal orang yang senang beda ya Syawal itu. Syawal itu. Bisa-bisa Pak ini mau puasa dulu, lebaran dulu ya. Tapi tidak berani rektor UNU itu harus taat pada lembaga PBNU. Oh gitu. Jadi kondisinya Ramadan
hampir kepemimpinan sama ya. Iya. Terus dengan situasi seperti itu, kayaknya sulit ya memang. Iya, untuk susah. Makanya saya jujur menarik ini Gusmen punya pikiran, ide Gusmen untuk menyampaikan bahwa udahlah. Karena ide-ide dulu menyamakan tuh kayaknya ya tadi ya. Iya. Malah prakteknya malah Iya, karena memang kan gini, saya juga setuju dengan Prof. Jamil itu. Gini memang beda. Kalau hisab itu dalam dasar pijakannya itu ada pijakan eksistensi hilal. Eksistensi di atas ufuk. Tapi kalau ru'yatul hilal itu pijakannya empiris, nampak. Nampak dengan berada itu beda. Jadi kalau sekarang ini Mas Zaini ada di depan saya, baik secara hisab maupun secara ru'yah, masuk, jelas. Jelas. Tapi kalau sekarang ini nanti Mas Zaini keluar di luar pintu saya ini, kami tak tutup. Mas Zaini ada atau tidak? Dalam hisab ada. Tapi di belakang pintu. Ya. Sama ru'yah nggak ada. Sama ru'yah nggak ada, nggak kelihatan. Ini kan berarti tidak bisa dipaksakan. Kalau dipaksakan nggak ketemu. Pijakannya beda. Memang Iya. Itu yang kayaknya memang penting kita bangun. Sehingga, nah kalau maaf, karena apa, pijakan dalam ibadah itu kan keyakinan. Nah, maka itu yang penting. Dan sedangkan teman-teman sains itu mengatakan pijakannya adalah ilmu. Maka kemarin banyak muncul, kalau hilal kok bisa terlihat, tapi secara sains dipertanyakan, orang bilang, itu namanya hilal syar'i, bukan hilal astronomi. Kan menarik itu. Dan saya jawab, memang penetapan awal Ramadan ini diantaranya yang berat untuk menyatukan antara sains dan keyakinan dalam ibadah. Dan ini sebenarnya selaras dengan keberadaan UIN Wali Songo Semarang yang mengambil angel misinya melakukan unifikasi, melakukan unity in science, menyatukan antara sains dan agama. Menemukan dan agama. Luar biasa, terima kasih sekali. Ini kalau diteruskan misalnya lama sekali, masih panjang. Tapi nanti malah kebanyakan malah ngeluh, malah nggak bisa tangkap semua. Tapi intinya tadi kita sudah belajar banyak meskipun mungkin masih tataran permukaan ya tidak sampai mendalam. Kita berharap masyarakat semua semakin beradab sehingga ketika ada perbedaan itu tidak terlalu dibesar-besarkan, tapi bisa melihat itu sebagai rahmat itu. Rahmat, ya. Terima kasih Pak Izzuddin. Ya, sama-sama. Saya doakan semoga ilmunya terus berkembang. Barokah. UIN Wali Songo terus kaitannya dengan ilmu falaknya juga semakin jadi rujukan dari berbagai umat Islam di seluruh Indonesia. Kalau perlu ya sudah saatnya nanti dunia juga mengiblat ke Indonesia. Harapannya seperti itu. Amin. Oke pemirsa, terima kasih sekali. Ini kita sudah ngobrol cukup panjang dengan Pak Kiai Izzuddin. Cukup sekian, semoga bermanfaat buat kita. Dan yang terpenting, tadi cerita Pak Izzuddin menjadi inspirasi bagi siapapun, menjadi orang dalam tata petik, artinya ya jadi orang betul gitu ya. Jadi orang itu memang prosesnya macam-macam tadi. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.